Oke, jadi gue cukup happy bisa review tablet terbarunya Xiaomi ini karena nggak cuma tahu impresi dan spesifikasinya, tapi gimana penampakan HyperOS 2 kalau dipakai di tablet. Terus seberapa sakti sih device-device Xiaomi dalam berinteraksi satu sama lain. Dan fitur AI-nya apa aja yang menarik di tablet ini. Plus nggak lupa juga beberapa komplain gua. Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli tablet ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Nah, kita mulai dari boxnya dulu nih, yang cukup gede berwarna dasar putih dengan tulisan Xiaomi Pad 7 Pro. Ada tulisan Xiaomi HyperOS, terus Dolby Vision Atmos. Dan mereka juga pamer kalau tablet ini ada dukungan Google-nya. Punya gue ini yang warna hijau ya, storage 512 yang harganya gue spill nanti. BTW unit gue ini yang Singapura punya, ini nama distributornya yang ternyata dari grup Era Jaya juga loh. Pas dibuka langsung disambut sama padnya sendiri yang diselimuti sama tulisan spek-spek tabletnya. Terus kotak ini isinya khusus cuman kertas-kertas yang sering ditelantarkan. Dan kotak satu lagi isinya kepala charger 67 watt dan kabel chargerannya. Pas dinyalain langsung disambut sama Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Terus gua setup dulu sekaligus regis sidik jari yang ada di bagian power button. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 30GB yang langsung diminta update software. Impresi gue sama tablet ini cukup suka sih sama ukurannya yang pas. Beda sama Pad 6s Pro yang gue review tahun lalu, kegedean. Feel-nya mirip iPad, nggak terlalu tebal dan berasa solid karena bermaterial aluminium dengan bentuk boxinya. Beratnya juga masih wajar di 500 gram dengan tebal 6,1 mili. Untuk posisi mendatar, di atas tablet ini ada mic, volume, konektor magnet buat pensilnya, dan mic lagi. Di sebelah kiri ada tombol power yang ngerangkap jadi fingerprint, yang walaupun nggak terlalu lebar areanya, tapi buat unlocknya nggak kerasa lambat. Habis itu ada lubang speaker dengan tulisan Dolby Vision Atmos, dan lubang mic juga kali ya ini. Kalau di kanan ada speaker sama port Type-C, dan di bawah polosan aja. Lanjut ke bagian depan ada layar 11,2 inch dengan rasio 3:2. Di tengah sini ada kamera selfie yang posisinya pas buat video call atau Google Meet dengan bezel yang tergolong pas buat tablet. Karena bezelnya ini bisa jadi pegangan buat jari kita, beda sama HP ya. Terus perlu diingat kalau dia nggak dapat screen protector bawaan ya, jadi mesti beli sendiri. Xiaomi jual nggak ya? Kalau jual penasaran nih berapa harganya. Untuk bagian belakang dia punya kamera modul berbentuk kotak yang di sebelahnya ada 3 pin konektor buat nyambung ke keyboard. Terus tabletnya ini cuma WiFi only, jadi nggak ada SIM card slot dan micro SD. Sama satu lagi, headphone jacknya juga absen. Habis itu kayak yang udah gue bilang tadi, tablet ini juga ada aksesoris kayak misalnya ada Xiaomi Focus Pen, stylus yang dibikin Xiaomi buat nulis atau coret-coret tabletnya. Pen ini di dalamnya ada baterai ya, yang ngecasnya tinggal nempel aja secara magnetik tadi. BTW pen gue ini pen sama yang gue pakai di Pad 6s Pro ya, dan bisa dipakai juga di Pad 7 regular. Buat yang kepo bisa apa aja sih pen ini, bisa cek video S6 Pro gue ini ya, gue cukup detail jelasinnya di sana. Terakhir dia ada aksesoris keyboard yang gue nggak punya nih. Cuman kalau dikepoin dia nempel juga secara magnetik dengan 3 pin di belakang ini sebagai penghubung. Terus ada backlight di tombolnya dan bentuknya ini bikin si tablet kelihatan kayak lagi melayang. Habis itu ada trackpad juga yang bikin navigasi tablet jadi lebih gampang kayak laptop. Oke, sebelum gua kepoin lebih lanjut komunikasi antar device di tablet Xiaomi ini, mari bahas dulu speknya. Dimana dia punya layar 11,2 inch dengan refresh rate up to 144 Hz. Dan secara manual kita bisa tentuin sendiri mau 60, 90, atau 144. Tapi untuk penggunaan sehari-hari mentoknya bakal di sekitar 120 Hz ya. Tergantung aplikasi atau gamenya juga. Kalau support bisa ke 144. Lanjut ke performance, ya pakai chipset Snapdragon 8s Gen 3 yang untuk performance sehari-hari masih oke banget. Untuk skor Antutunya sendiri dapat di 1,5 juta dengan Geekbench dan 3D Mark yang kalian bisa lihat di sini. Buat stabilisasinya sih udah termasuk baik ya di 89%. Dan gue ada sempat nge-game Genshin Impact highest 60 fps selama 20 menit. Dan hasilnya dapat FPS hampir mentok di 58,9. Untuk baterainya berkurang 9% dengan suhu yang bisa dibilang adem sih. Cuman di bagian atas sini dikit aja yang agak hangat di 38an derajat. Nggak kaget ya, karena emang kalau di tablet itu biasanya lebih lancar dan adem. Karena permukaannya lebih luas, jadi penyebaran panas lebih merata. Buat pengalaman nge-game sih masih oke ya dengan ukuran 11 inch ini. Lebih puas dibanding sama HP. Dan masih cukup oke buat digenggam. Paling kalau mau lebih nyaman lagi, bisa pakai case atau stand buat tabletnya ya. Plus mungkin pakai game controller, walaupun nggak semua game support.
Habis itu ukuran baterai ada di 8850 mAh dengan 67 watt hypercharge, yang mana Xiaomi sendiri ngeklaim butuh waktu sekitar 79 menit untuk sampai ke 100%. Terus tablet ini juga punya kamera belakang 50 megapiksel pakai sensor JN1 dengan kamera depan 32 megapiksel. Hasil fotonya udah lebih dari cukup sih buat foto-foto dokumen atau yang berhubungan sama kerjaan. Sedangkan kalau mau yang estetik gitu mungkin masih bisa. Lebih ke malu diliatin orang nggak sih foto pakai tablet segede ini? Mending jepret di HP aja. Untuk selfie kalau dipakai video call gini udah cukup oke ya. Kecuali kalau cahayanya itu kurang, noise-nya bakal berasa. Yang sebenarnya masih wajar sih menurut gua. Sekarang kalian bisa denger gimana kualitas mic-nya. Oh ya, buat resolusi video kamera belakangnya bisa mentok di 4K 60 dan kamera depan 1080p 30. Dan dia ada lampu indikator warna hijau juga ya di dekat kamera depan. Untuk spek lainnya, tablet ini Wi-Fi only, jadi nggak ada slot SIM card maupun eSIM. Habis itu punya 4 speaker plus Dolby Atmos. Terus udah Wi-Fi 7, NFC, dan pakai USB-C 3.2 Gen 1. Selain copy data lebih ngebut, bisa berguna banget kalau buat mirroring tablet ke monitor eksternal. Cuma ingat, ini buat versi Pro. Xiaomi juga keluarin versi regular yang sebenarnya hampir mirip sih speknya. Beberapa perbedaan ada di chipset, yang mana regular ini pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3. Dan kayaknya secara performance nggak beda jauh juga deh. Karena gue sempat tes Antutu juga di HP Realme yang pakai 7 Plus Gen 3, dapat skor di 1,4 jutaan. Jadi mungkin selisih sekitar 100 ribuan aja. Habis itu secara baterai punya kapasitas yang sama, 8850 mAh, tapi dengan charging yang sedikit lebih lambat di 45 watt. Selain itu ada beda di resolusi kamera sama kecepatan Wi-Fi. Sisanya kayak layar sama-sama di 11,2 inch, punya 4 speaker, USB 3.2 Gen 1, dan lain sebagainya. Terlihat cukup tipis ya perbedaannya, sampai gue mempertanyakan kenapa Xiaomi jualan tablet yang mirip gini speknya. Dan akhirnya gue punya teori cepu sendiri nih, nanti gue share di bagian akhir. Terakhir ini banyak juga yang tanya, dan emang cukup membingungkan. Kalau dibandingin sama Xiaomi Pad 6s Pro, apa bedanya bang? Pertama jelas di chipset, dimana S6 Pro itu pakai Snapdragon 8 Gen 2, yang secara performance hampir mirip sama Pad 7 Pro ini, dengan skor Antutu di sekitar 1,5 juta. Selain itu yang cukup ngebedain menurut gue dari sisi layar dan baterai yang lebih gede ya, plus tambahan 2 speaker ekstra buat pengalaman entertainment yang lebih mantep lagi. Terus gimana dengan interaksi antar device Xiaomi terutama dari tablet ini? Si simple tempelin aja HP Xiaomi kalian ke tablet dan otomatis bakal lakuin screen mirroring. Dan ini yang dinamain Home Screen Plus. Selain kita bisa kendalin HP-nya dari tablet, aplikasinya bisa kita keluarin dari screen mirror ini loh. Nggak cuma satu, tapi sampai 2 app juga. Terus app-app tadi juga bisa kita simpan dan buka lagi tanpa harus lakuin screen mirroring. Tapi ada satu yang bikin gue sebel sama fitur ini. Di awal gue sempat bingung gimana cara stop screen mirroringnya. Gue coba tahan garis di samping sini, tapi cuma bisa minimize. Dan kalau diklik keluar lagi. Kalau garis di bawah nggak bisa apa-apain. Sedangkan dari HP pun nggak ada menu buat stop screen mirroringnya ya. Dan tahu akhirnya gimana cara stopnya? Kita mesti ke icon di dock kiri sini. Tahan dan barulah pilih Exit Home Screen Plus. Ada yang sempat kegocek kayak gue juga nggak? Untuk fitur-fitur yang berbau ekosistem lainnya tetap ada ya, kayak misalnya copy text atau link di HP, terus paste di tablet bisa langsung keluar. Habis itu kalau mau minta internet HP ke tablet, gampang banget. Tinggal ke Wi-Fi dan pilih Xiaomi 15 Ultra gua ini. Secara otomatis nanti 15 Ultra gua, dia bakal nyalain hotspot dan auto connect, dan fitur-fitur lain sebagainya. Cuman supaya fitur ini bisa jalan, ada syaratnya ya. Pertama, kalian harus login di Xiaomi akun yang sama. Terus interconnectivity-nya juga dinyalain. Dan terakhir yang cukup bikin gue senyum-senyum adalah nggak cuma interaksi ke sesama device Xiaomi, tapi bisa ke produk Apple juga. Misalnya screen mirroring Xiaomi 15 Ultra gue ke MacBook atau transfer file yang semudah kayak lakuin AirDrop. Misalnya gue mau kirim foto di HP gue ini, pilih Xiaomi Share dan lihat tuh ada pilihan MacBook gue di sana. Tinggal di tap dan otomatis filenya kekirim. Ini juga berlaku buat kebalikan ya. Gue pilih file dari MacBook, pilih logo Xiaomi Interconnectivity yang kayaknya belum sempet ditranslate sama mereka, dan Xiaomi 15 Ultra gue nongol di sana. Pilih dan otomatis kekirim. Oh ya, supaya bisa lakuin ini, di MacBook kalian mesti install dulu app yang namanya Xiaomi Interconnectivity Services. Habis itu tinggal login akun Xiaomi kalian dan beres. Hal ini juga bisa kita lakuin di iPhone ya, buat kirim-kiriman data dari device Xiaomi.
Cuman gue baru ngeh kenapa Xiaomi Pad 7 gue nggak nongol di sini. Gue sempat cek-cek lama dan untungnya ketemu jawabannya. Nanti gue spill setelah kita omongin kayak gimana penampakan HyperOS di tablet beserta fitur-fitur AI yang ada. Plus supaya channel ini bisa cepet-cepet collab sama Gadgetin, buat yang belum boleh subscribe sekarang ya, masih 300 ribuan subs lagi. Thank you. Next, mari kita lihat gimana pengalaman pakai Xiaomi HyperOS 2 di tablet. Sebenarnya gue udah sempet bahas ini di Xiaomi Pad 6s Pro kemarin ya, tapi gue coba ingetin lagi dengan beberapa update juga. Jadi di bagian bawah home screen ini kita ada yang namanya dock yang bisa nampung sampai 10 aplikasi di kiri. Sementara di kanan ada 3 aplikasi yang baru aja kita buka, yang bakal otomatis hilang kalau kita clear all. Untuk tampilan UI lainnya masih mirip kayak versi HP, tapi ada beberapa aplikasi yang udah dioptimalkan buat layar gede, kayak misalnya settings yang menu utamanya ada di sebelah kiri dan isinya di kanan, biar lebih gampang diakses. Terus buat multitasking juga tentu ada, caranya tinggal keluarin dock yang ada di bawah, terus pilih app-nya dan taruh di kanan atau kiri. Sayangnya belum bisa split atas bawah nih. Selain itu bisa floating window juga dan maksimal 2 aplikasi sekaligus. Nah, habis itu ada satu fitur lagi yang namanya Workstation Mode yang bikin tampilan jadi ala-ala desktop. Cara aktifinnya gampang, tinggal ke Control Center, pencet icon ini nih. Setelah aktif, dock di bawah bakal tetap ada terus ya, dan aplikasi bakal kebuka dalam bentuk jendela. Tapi maksimal cuma bisa tampilin 4 aplikasi aja ya. Terus dia juga ada icon tambahan di dock sini yang bakal keluarin semua app yang ada di tablet kita. Karena app yang bisa ditampilin di dock kan terbatas tuh. Nah, fitur-fitur AI di Xiaomi Pad 7 Pro ini pastinya nggak absen ya. Yang standar dari Xiaomi tetap ada. Kayak AI di galeri, interpreter, AI subtitle, dan lain-lain. Circle to Search dan Gemini juga hadir. Kalau mau bantu buat rapiin ketikan kita, bikin ringkasan dan sejenisnya, ada AI Writing. Terus pas rekam suara pakai voice recording, sekarang dia bisa bedain siapa pembicaranya. Bisa dilihat ada speaker 1 sama speaker 2. Buat bahasanya pun juga lumayan banyak, termasuk ada Indonesia juga tuh. Cuma di text speakernya belum 100% akurat ya, kadang ada ngaco juga. Cuman gue yakin seiring berjalannya waktu bakal lebih baik sih. Dan khusus buat tablet, ada 2 fitur sendiri yaitu AI Art, dimana saat kita pakai Mi Canvas dan gambar sesuatu, hasil gambar ala kadarnya kita ini bisa di-generate sama AI ya. Ada beberapa pilihan, mau jadi kartun, anime, terus bisa kasih tambahan deskripsi dan referensi. Terus satu lagi namanya AI kalkulator. Jadi saat kita lagi coret-coret hitungan dan kasih tanda sama dengan, nanti otomatis bisa dikasih hasil perhitungannya. Gue sempet cobain ini, tapi sayangnya belum bisa ya. Apa mungkin ada kurang sesuatu dari gue ya? Ya intinya kayak yang ada di gambar di website mereka ini. Dan itu tadi fitur AI-nya. Next, mari kita balik lagi buat ngejawab kenapa tablet gue nggak ke-detect di MacBook. Setelah gue lihat requirement dari fitur ini, dia perlu udah diinstal HyperOS 2, Interconnectivity Services versi 16, dan Xiaomi Share versi 3.3.0. Akhirnya pas gue cek di tablet, ternyata emang versi Xiaomi Share-nya masih di bawah itu, lebih tepatnya 3.1.3. Ya paling ini masalah waktu aja sih tunggu dapat updatean. Dan mungkin ini penyebab yang sama gagalnya gue saat cobain salah satu fitur yang namanya Combine Camera. Yaitu saat video call atau online meeting, kita bisa pakai kamera nggak cuma dari tablet, tapi dari device Xiaomi kita yang lain. Jadi saat gue cobain Google Meet atau Zoom Meeting, gue nggak bisa ganti kameranya ke HP gitu. Mungkin ya emang tunggu update aja. Karena harusnya fitur ini bukan sesuatu yang susah juga sih, karena udah banyak brand yang bisa lakuin ini. Terakhir gue sempet coba di ekosistemnya Honor, online meeting dari laptopnya dan pakai kamera HP biar lebih jernih. Buat yang kepo kayak gimana cara kerja ekosistem mereka plus HP lipatnya Honor, bisa cek video ini deh. Oke, jadi tablet gue ini beli seharga 699 Singapura dolar ya, atau kalau di rupiah sekitar 8,5 juta untuk storage 512 dan dapat free keyboard selama persediaan masih ada. Tapi gue beli yang tanpa keyboard sih, jadi tabletnya aja tuh. Dan seperti yang kalian tahu, Xiaomi Indonesia juga baru launching tablet ini seharga 7,5 juta dengan storage 512 juga yang punya warna biru, hitam, dan hijau. Untuk pen dan keyboardnya dijual terpisah. Terus ada satu varian yang kayaknya nggak dijual Xiaomi Indonesia deh, yaitu varian matte glass. Lebih mahal sekitar 300-400 ribu, yang mana bikin pantulan cahaya jadi lebih minim pas dipakai di tempat terang. Plus teksturnya yang agak keset juga kasih feel kayak coret-coret di kertas kalau pakai pennya. Buat yang suka pakai outdoor dan coret-coret bakal cocok banget tuh. Cuma balik lagi ke pertanyaan awal, kalau dibanding sama versi regulernya mending mana? Karena secara spek nggak terlalu beda, lebih ke chipset, charging, kamera,
kamera sama wifi. Dan setelah gue lihat varian dan harga yang dijual Xiaomi Indonesia, mungkin gue dapet nih jawabannya. Jadi ada satu lagi yang ngebedain kedua varian ini, yaitu storage. Versi regular cuma jual 256GB, sedangkan yang Pro 512. Yang beda harga di sekitar 2 juta tuh. Jadi menurut gua, buat kalian yang emang pakai tablet ini lebih ke nyantai atau buat entertainment, misalnya browsing, nonton, ataupun sesekali ngegambar, ambil yang regular aja. Dan kayaknya kebanyakan orang sih yang kayak gini. Tapi kalau kalian pakai tablet ini bener-bener buat kerja, yang membutuhkan storage lebih gede karena banyak simpen file sana sini, terus butuh kamera yang lebih baik, mending ambil yang Pro sih. Murni karena storage-nya yang 512 tadi. Cuman kalau kalian mau ribet dikit dan akalin, misalnya beli yang P7 regular plus SSD buat simpen data juga bisa. Disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Atau kalian ada pendapat sendiri antara kedua varian ini? Boleh coba share di komen ya. Lumayan bisa ngebantu teman-teman lain yang lagi galau. Thank you.